Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilutia Febriani dengan NIM 19130711030 dari kelas 3B Program Studi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan membahas proyek saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Kertas dan Sampah Plastik sebagai bahan tambahan pada pembuatan paving block. Adapun latar belakang yang mendasari pembuatan paving block dengan bahan tambahan ini adalah melihat banyaknya sampah yang belum dikelola secara baik oleh masyarakat. Dilansir dari detik.com, menurut Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan, pada tahun 2020, timbunan sampah di Indonesia kira-kira 67,8 ton. Nah, melihat hal tersebut, saya tergerak untuk membuat suatu produk yang memanfaatkan sampah dan tentunya terdapat sebuah inovasi dan konsep IPA di dalamnya. Hal tersebut didasarkan pada kandungan kimia yang terdapat pada kertas, di mana kertas mengandung silika. Silika ini juga terdapat pada semen, di mana silika ini ketika bereaksi dengan air dia dapat mengeras layaknya semen. Nah, berdasarkan hal tersebut, sehingga kertas dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan paving block. Sedangkan plastik dilihat dari sifat fisiknya, yaitu plastik itu memiliki tekstur yang keras sehingga dapat menggantikan agregat kasar yang biasanya berupa kerikil-kerikil. Tujuan dari pembuatan paving block dengan bahan tambahan ini adalah yang pertama tentunya untuk mengurangi sampah plastik, terutama sampah plastik jenis PET dan LDPE di lingkungan. Yang kedua, tentunya untuk mengurangi limbah kertas yang ada di lingkungan. Dan yang ketiga, tentunya untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita akan membuat agregat dari kertas terlebih dahulu. Caranya, pertama-tama, ambil kertas bekas yang akan kita gunakan, lalu pisahkan jika masih ada yang menempel. Seperti ini, lalu masukkan ke dalam ember. Jadi saya menggunakan banyak kertas bekas. Di sini ada kertas bekas nova dan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Langsung masukkan ke dalam ember seperti ini. Setelah semua kertas kita masukkan ke dalam ember, kita tambahkan air ke dalam air seperti ini. Pastikan kertas terendam dengan baik. Dipastikan semua kertas terendam. Seperti ini. Kemudian untuk mempercepat kita bantu dengan meremas-remasnya. Kertas akan menyerupai bubur namun masih kasar. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, agar dia teksturnya lebih lembut, kita akan diamkan kertas ini selama 1 malam atau kurang lebih 12 jam, sehingga nanti teksturnya benar-benar menjadi lembut dan mudah untuk kita bentuk. Jadi ini akan kita simpan selama 1 malam, baru selanjutnya kita akan olah lebih lanjut. Nah, setelah kita diamkan selama semalam, kita akan memerasnya menggunakan kain. Jadi saya menggunakan kain kasar. Kita peras untuk memadatkan kertas dan mengurangi kandungan air di dalamnya.
maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kertas yang telah kita peras tadi, kemudian kita bentuk dengan cara kita parut dengan saringan kasar dengan ukuran 5 mili kali 5 mili. Jadi kita cetak seperti ini. Hingga dia membentuk seperti butiran-butiran, karena ini kita gunakan sebagai agregat kasar. Setelah semua kertas setelah kita bentuk atau parut, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian hasil parutan ini kita letakkan pada sebuah wadah seperti nampan secara merata, agar nanti dalam proses pengeringannya juga keringnya merata. Nah, setelah semuanya kita letakkan pada nampan, kita akan jemur di bawah sinar matahari. Kita akan jemur kertas ini selama 8-12 jam tergantung dari cuaca di tempat kita menjemur. Baik, di sini kita akan membuat agregat dari batu bata. Nah, pertama-tama kita ambil batu bata yang telah kita siapkan. Ini batu bata. Kemudian kita masukkan batu bata ini ke dalam karung untuk mempermudah menghaluskannya. Nah, setelah masuk dalam karung, kita akan haluskan dengan cara memukul-mukul menggunakan kayu. Jadi kita pukul-pukul hingga batu batanya hancur berbentuk butiran-butiran halus. Jika sudah, kita keluarkan. Kemudian kita akan saring untuk memisahkan butiran yang sudah halus dan masih kasar. Nah, saring. Kita saring. Nah, setelah halus, bagian yang halus kita ambil, kemudian kita kumpulkan dalam satu wadah. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat agregat dari sampah plastik. Ini sudah saya siapkan sampah. Lalu kita ambil sampah plastik dan kita akan cacah menggunakan golok. Jadi kita cacah. Kita cacah sampai ukuran yang kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita nanti ambil yang sudah sesuai ukuran, dan yang belum nanti kita cacah lagi. Nanti kurang lebih agregatnya akan seperti ini. Tuh. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk sampah-sampah yang lain hingga agregat dari plastik memenuhi jumlah yang kita perlukan. Baik, di sini kita akan masuk ke proses pembuatan dari paving block. Jadi, pertama-tama kita masukkan pasir, 1,5 kg pasir ke dalam ember. Dan 500 gram atau 0,5 kg semen ke dalam ember. Kemudian campur dengan sendok semen.
hingga semen dan pasir bercampur rata. Setelah rata, kita masukkan 25 gram bubuk bata. Jadi bubuk bata ini akan membantu merekatkan dari agregat yang telah kita buat, yaitu dari agregat kasar, dari kertas dan juga plastik. Jadi dia membantu semen untuk mengikat agregatnya nanti. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, kita masukkan agregat kasar, yaitu 25 gram agregat plastik yang telah kita buat. Kita masukkan, dan juga kita masukkan agregat dari kertas sebanyak 25 gram juga ke dalam campuran yang telah kita buat. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Jadi nanti kertas ini mengandung silika. Silika ini juga terdapat dalam semen, sehingga nanti ketika terkena air sifatnya akan seperti semen, sehingga dia dapat mengikat dan dapat mengeras. Nah, setelah tercampur rata, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit hingga dia tercampur rata dan dia melunak, tapi jangan sampai cair. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak perlu terlalu banyak air, agar nanti semennya dapat bereaksi dan dia dapat mengikat seluruh agregat yang ada, sehingga menghasilkan paving block yang kuat. Jadi kita buat teksturnya seperti ini. Jadi dia tidak terlalu cair, untuk mempermudah melakukan pencetakan dan berhasilnya juga lebih bagus. Untuk paving block memang tidak terlalu cair. Setelah tercampur rata, kita akan mencetaknya. Jadi ini cetakan yang telah kita siapkan. Cetakan ini berukuran 60 x 20 x 6. Jadi itu ukuran normal dari paving block. Setelah adonannya jadi, kita masukkan dan kita tekan-tekan. Jadi kita buatnya secara manual. Kita bisa masukkan sedikit-sedikit, lalu kita tekan. Pastikan seluruh permukaannya telah padat. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah itu kita setelah dia padat, kita keluarkan dari cetakan, kita taruh di sebuah wadah.
Jadi hasilnya seperti itu. Nih, kita jemur hingga dia kering di bawah sinar matahari. Hasilnya seperti ini. Jadi itulah tadi proses pembuatan sampai pencetakan dari paving block. Nah, setelah tercetak seperti ini, kita akan jemur dia di bawah sinar matahari hingga dia kering. Nah, proses penjemuran ini tergantung dari cuaca. Setelah dia kering, baru kita bisa gunakan untuk keperluan, karena ini paving block dengan bahan tambahan. Jadi paving block ini memiliki kualitas atau dia masuk ke kelas D. Jadi kelas D itu biasa digunakan di taman atau keperluan lain. Baik, inilah paving block yang telah kita buat. Ini dia sudah kering, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu paving block untuk pembanding. Jadi paving block ini tanpa bahan tambahan. Jadi kita akan bandingkan paving block yang telah dibuat dengan tambahan plastik dengan paving block tanpa adanya bahan tambahan. Kita akan melakukan pengujian. Jadi saya akan menguji dengan menginjaknya. Kita akan injak. Oke. Jadi paving block ini tidak mengalami keretakan sehingga bisa digunakan. Itu juga dengan paving block tanpa bahan tambahan. Buat. Nah, demikianlah proses pembuatan paving block dengan bahan tambahan limbah kertas dan sampah plastik. Berdasarkan produk yang telah dihasilkan, dapat diketahui beberapa keunggulan dari paving block dengan bahan tambahan ini adalah: yang pertama, paving block ini dapat mengurangi jumlah sampah plastik maupun sampah kertas yang ada di lingkungan. Yang kedua, paving block ini memiliki kekuatan yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan ketika dia melakukan pengujian dengan cara menginjak-injaknya, paving block tidak mengalami keretakan. Adapun kekurangan dari paving block ini adalah: yang pertama, belum ditinjau dari segi ekonomi apakah ini menguntungkan atau tidak. Yang kedua, paving block ini masih berada dalam lingkup kelas D, yaitu penggunaannya terbatas hanya pada penggunaan taman atau sejenisnya, karena dengan rasional bahwa tidak akan dilalui oleh banyak kendaraan maupun lalu lalang manusia-manusia yang melakukan aktivitas. Nah, berdasarkan produk yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa pembuatan paving block ini dapat mengurangi limbah kertas dan sampah plastik yang ada di lingkungan, karena setiap paving block memerlukan 25 gram limbah kertas dan 25 gram sampah plastik, sehingga jika diproduksi secara massal, paving block ini dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan. Yang kedua, karena meskipun paving block yang dihasilkan masih paving block jenis D, namun kekuatannya cukup baik, sehingga produk ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai paving block yang digunakan di taman. Selain itu, dengan adanya produk ini, masyarakat mendapatkan edukasi bagaimana cara mengelola sampah yang baik dengan sebuah inovasi baru, yaitu dengan menambahkan limbah kertas dan sampah plastik secara bersamaan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.